Shalom kids, selamat pagi anak-anak hebat yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti semangat dan luar biasa. Miss Lia percaya anak-anak hebat yang ada hari ini dalam kondisi yang sehat, diberkati Tuhan, dan pastinya terus semangat belajar walaupun masih dari rumah ya. Nah anak-anak hebat, sebelumnya Miss Lia mau kasih tahu dulu, mengingat kita sudah mulai PTMT, jadi untuk tematik kedepannya Miss Lia akan memberikan video untuk kalian yang ada di rumah. Miss, kenapa tidak seperti dulu menggunakan Zoom? Iya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau pakai Zoom, Miss Lia tidak fokusnya terbagi sayang antara kalian yang ada di kelas dan kalian yang ada di rumah. Ya, yang kedua, menggunakan Zoom terkadang ada gangguan sinyal karena posisinya Miss Lia ada di depan. Biasanya Miss Lia kalau Zoom sama kalian itu Miss Lia posisinya di belakang karena sinyalnya jauh lebih baik. Nah kalau di depan terkadang sinyalnya suka putus, hilang, mati gitu ya nak. Jadi Miss Lia mohon pengertiannya bahwa selama nanti kita PTMT 50%, anak-anak yang belajar dari rumah akan Miss Lia berikan pembelajaran melalui video, oke? Supaya kalian yang di rumah belajarnya fokus, tidak terganggu, tidak menunggu teman yang ada di kelas, dan Miss Lia juga bisa fokus kepada teman-teman yang ada di sekolah ya. Jadi bergantian, semuanya harus saling mengerti, oke? Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini ya. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati malam kami Tuhan dengan tidur yang nyenyak. Pagi hari ini kami akan mulai segala kegiatan kami. Tuhan Yesus tolong ya supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan taat, belajar dengan baik. Tuhan berkati kami semua yang ada di rumah, Tuhan berkati teman-teman kami yang ada di rumah, dan Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai pembelajaran kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak hebat, mari kita semua sama-sama katakan amin. Oke. Anak-anak hebat, kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2, yaitu mengenai bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yaitu di subtema yang keempat. Nah hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga. Anak-anak boleh langsung saja buka bukunya halaman 129 ya. Oke, di halaman 129 anak-anak hebat, sebelum kita belajar, Miss Lia mau note di awal, jika video ini terlalu cepat, anak-anak boleh di pause dulu. Oke, nanti boleh dilanjut lagi ya. Oke, yuk dilihat halaman 129. Coba perhatikan sayang bagian paling atas. Di bagian paling atas di situ sudah ada gambar di mana ada salah satu rumah warga yang tertimpa pohon besar. Wah, sampai atap rumahnya itu runtuh atau ambruk ya. Nah, apa yang terjadi yaitu adanya bencana alam ya, adanya bencana yang menimpa warga yang ada di sekitar rumahnya Bella. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar itu? Coba anak-anak perhatikan di bukunya. Kira-kira warga atau orang-orang yang ada di sekitar rumahnya Bella itu ngapain? Apakah mereka hanya berdiam diri melihat ada tetangganya yang kesusahan? Tidak, mereka bekerja sama membantu untuk memotong kayu yang besar itu supaya bisa disingkirkan dari atap rumah warga yang tinggal di sekitar rumahnya Bella ya. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk membantu menolong warga yang sedang kesulitan. Itu namanya gotong royong atau bersatu dan bekerja sama. Ya, itu baru namanya gotong royong, bekerja sama yang baik ya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, sekarang boleh dibaca bagian bawahnya, kalian simak ya. Membantu sesama. Muti memberitahu Bella berita musibah. Muti memberitahu bahwa rumahnya Rahmi, ternyata itu rumahnya Rahmi, tertimpa pohon yang roboh. Pohon roboh karena hujan deras kemarin sore. Bella dan Muti lalu pergi menemui Rahmi. Di sana telah banyak orang yang sedang menyingkirkan pohon yang roboh. Bella dan Muti menghibur Rahmi.
Bella dan Muti berjanji akan ikut membantu Rahmi. Coba anak-anak perhatikan, ketika kita ditimpa oleh sebuah musibah, musibah itu kejadian yang kita nggak bisa duga, ya, yang kita nggak prediksi, tapi ternyata itu terjadi. Seperti apa musibahnya? Bisa seperti Rahmi tertimpa rumahnya dengan pohon, atau kebakaran, kecelakaan. Itu musibah yang tidak bisa kita prediksi dengan keinginannya kita. Kita maunya sehat-sehat, maunya baik-baik, tapi ternyata tertimpa musibah. Itu bukan kita yang menentukan, tapi semua itu sudah ada jalannya gitu ya nak. Nah, suatu hari rumahnya Rahmi ini tertimpa pohon yang roboh. Kenapa pohonnya bisa roboh? Karena ada hujan deras yang melanda kampungnya Bella, ya, tempat dimana Bella tinggal. Nah, Rahmi, Bella dan Muti ini berteman, ya. Suatu hari Muti kasih tahu ke Bella, "Bella, rumahnya Rahmi itu ketiban pohon yang besar sampai rumahnya itu hancur. Kita harus datang ketemu sama Rahmi." Nah, lalu Bella dan Muti menemui Rahmi. Mereka mungkin masih kecil, belum bisa kasih bantuan uang, belum bisa kasih bantuan tenaga untuk potong kayu yang besar, ya, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di lingkungannya Bella. Tapi mereka bisa membantu untuk menghibur Rahmi, supaya Rahminya nggak sedih. Karena nak, kalau kita ketimpa musibah itu rasanya sedih sekali. Mau itu kebakaran, mau itu kecelakaan, mau itu tertimpa pohon yang roboh, ya, atau itu kebanjiran, itu sedih sekali rasanya. Nah, tugasnya Bella dan Muti sebagai teman, mereka bergotong royong untuk apa? Bukan untuk motong-motong kayu karena belum bisa, tapi untuk apa? Untuk menghibur. Mereka menghibur Rahmi karena Rahmi sangat sedih saat itu. Nah, jadi anak-anak hebat, ketika kalian punya teman yang mungkin teman kalian sedang tertimpa musibah, kalian bisa ikut bekerja sama, bergotong royong untuk menghibur teman kalian. Ya, kita nggak boleh jauhin atau kita mengejek ketika mereka tertimpa musibah, tapi kita harus belajar seperti Bella untuk bisa menghibur teman yang sedang kesulitan, ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya yuk. Nah, di halaman berikutnya ini, ya, coba lihat di halaman 130. Di situ sudah ada percakapan antara Bapak Handi. Bapak Handi itu adalah bapaknya Rahmi, dengan Bapak RT. Bapak RT itu adalah orang yang memimpin lingkungan di mana Bella tinggal, ya. Oke, Miss Lia mau bacakan percakapannya begini. Pak RT bilang, "Terimalah bantuan dari warga ini, Pak Handi." Lalu kata Pak Handi, "Terima kasih Pak RT." Ya. Lalu kata Pak RT, "Warga juga memberitahukan akan membantu membangun rumah Bapak." Lalu kata papanya Rahmi, "Saya sangat bersyukur tinggal di lingkungan ini." Wah, senang gak sih ketika kita punya tetangga yang saling gotong royong, saling bahu-membahu, saling membantu, saling bekerja sama untuk menolong orang yang kesulitan. Ya, kita sangat harus bersyukur ketika kita dikelilingi orang-orang yang seperti itu ya nak. Jadi banyak-banyak bersyukur karena kalian tinggal di lingkungan yang baik ya nak. Harus belajar peduli satu sama lain, belajar bergotong royong, belajar menolong, belajar bekerja sama, khususnya membantu orang-orang yang kesulitan, ya. Oke, sekarang boleh lihat halaman berikutnya yuk, di halaman sebelahnya, ya. Di halaman sebelahnya kita akan memberikan tanda checklist. Oke, kalian perhatikan nih di bagian paling atas. Kita akan memberikan tanda checklist untuk aturan yang ada di lingkungan dan tanda silang yang bukan aturan di lingkungan. Ya, nomor 1. Semua warga menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Apakah itu aturan di lingkungan? Yes, checklist. Oke, good. Number 2. Dengan tetangga harus saling mengenal. Aturan di lingkungan bukan? Iya, betul. Checklist sama tetangga itu harus kenal ya nak, jangan nggak kenal sama tetangganya ya. Oke, yang ketiga, dengan tetangga boleh tidak bertegur sapa. Maksudnya dengan tetangga kita nggak perlu bertegur sapa, nggak perlu kenal, nggak perlu bilang selamat pagi atau menyapa dia. Betul atau salah? Salah, tetot ya. Nomor 4.
Warga siap bergotong royong membantu kapan saja. Wah, aturan di lingkungan bukan? Iya, betul. Checklist. Number 5. Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan tidak bermanfaat. Apakah itu betul? Salah. Tetot. Boleh disilang. Karena bekerja bakti itu manfaatnya sangat banyak, ya. Oke, jadi untuk yang disilang ada 2, ya. Oke, nah sekarang kita mau berhitung, ya. Kita mau berhitung. Ini ada jumlah batu bata dan semen yang dibutuhkan oleh Pak Hadi untuk membangun kembali rumahnya. Anak-anak silakan hitung berapa jumlah semennya, ya. Yuk silakan, Miss Lia kasih waktu. Boleh di pause dulu. Oke, kita sudah hitung berapakah jumlah semennya? Betul, 54. Boleh ditulis di kotaknya. 54. Oke, good. Sekarang buka halaman berikutnya yuk. Nah, sekarang kalian hitung berapa jumlah batu batanya, ya. Silahkan dihitung. Oke, berapa jumlah batu batanya? Betul, 67, ya. 67. Good. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya. Untuk halaman 133 itu kan PJO kan, jadi kita skip. Kita langsung ke halaman 134, ya. 134. Oke, di halaman 134 di bagian paling atas sudah ada teks mengenai tubuh sehat dengan bergerak. Miss Lia akan bacakan, anak-anak hebat boleh disimak, ya. Tubuh sehat dengan bergerak. Berolahraga itu menyehatkan. Begitu kata Pak Guru. Dengan berolahraga semua anggota tubuh menjadi bergerak. Tubuh yang bergerak akan berkeringat. Tubuh yang dingin menjadi hangat. Peredaran darah di dalam tubuh menjadi lancar. Kita juga dapat gerakan tubuh dengan bermain atau bekerja. Untuk itu, gerakan tubuhmu bila tidak bergerak maka tubuh menjadi lemah. Nah, Miss Lia mau kasih tahu, tidur itu baik nggak? Baik. Tapi terlalu banyak tidur tidak baik. Ya, istirahat atau santai-santai itu baik nggak? Baik. Tapi kalau terlalu banyak santai itu juga tidak baik. Ya, jadi tubuh kita ini harus bergerak, nak, supaya dia berkeringat. Kalau berkeringat artinya tubuhnya sehat. Tapi kalau tubuhnya nggak berkeringat, nggak pernah bergerak, wah nanti kita tidak jadi, tubuhnya tidak sehat, malah tubuhnya itu gampang sakit, cepat lelah dan lemas, ya. Jadi anak-anak yang hebat kalau di sekolah ataupun di rumah harus sama. Bergerak, ya. Bergerak itu bagaimana, Miss? Kan aku nggak bisa olahraga di rumah. Kalian bergeraknya bisa dengan cara, misalnya bantuin mama cuci piring itu bergerak, beresin tempat tidur itu bergerak, ya. Bantu papa cuci mobil itu bergerak, kamu cuci sepeda kamu itu bergerak, ya. Jadi lakukan apapun yang bisa kamu lakukan sendiri supaya badan kamu ada pergerakan, ya. Oke, sekarang lihat di bagian bawahnya. Coba perhatikan, ya. Di situ sudah ada Bella dan teman-teman yang sedang bermain bersama, ya. Bella dan teman-teman sedang bermain gobak sodor. Namun Dio tidak mau ikut bermain. Dio malah asyik main game yang ada di handphonenya. Menurut Dio, bermain gobak sodor itu melelahkan karena harus bergerak. Dio takut lelah dan jatuh sakit. Benarkah pendapatnya Dio? Tetot, salah, ya. Miss Lia mau kasih tahu sayang. Beberapa waktu lalu Miss Lia itu nonton berita di TV, ya. Ada seorang anak yang masih usianya TK, berarti masih kecil, lebih kecil dari kalian, lebih muda dari kalian, ya, masih adiknya kalian mungkin. Anak perempuan masih TK, nggak bisa buka mata, jadi matanya ini tidak bisa terbuka,
ya, lalu dibawa ke dokter. Ternyata ketika ditanya sama papa dan mamahnya, kenapa kok tiba-tiba matanya nggak bisa terbuka, jadi anaknya nangis terus. Karena kebanyakan main gadget, jadi matanya ini sudah kena radiasi, habis itu nggak bisa dibuka ya, matanya nggak bisa dibuka karena terlalu banyak kena sinar radiasi. So anak-anak hebat, boleh nggak sih bermain gadget? Boleh, tapi ada tapinya. Satu, ada batasan waktu. Yang kedua, tidak boleh terlalu sering. Kalau papa dan mama hanya kasih kamu boleh main gadget di hari Sabtu, ya udah, kamu bersyukur masih boleh main gadget daripada tidak sama sekali. Jadi jangan menuntut, mama kok cuma hari Sabtu, terus kok cuma 1 jam, terus kok cuma 5 menit, kok cuma 30 menit. Tidak boleh komplain, tidak boleh menuntut ya, karena memang tugasnya kamu itu bukan main game ya, bukan main gadget. Mungkin kamu bisa beralih ke permainan yang lain, seperti main lompat karet, main bekel, main congklak, main polisi tangkap yang bisa bergerak ya. Jadi jangan terlalu sering bermain gadget karena itu juga tidak baik. Oke, jadi pendapat dia itu salah ya nak. Oke, yuk sekarang kita lihat halaman sebelahnya ya. Di halaman sebelahnya kamu perhatikan, di situ sudah ada kebersihan dan kesehatan. Miss Lia akan bacakan untuk kamu. Kebersihan ikut menentukan kesehatan. Lingkungan yang kotor tidak sehat. Bila di sekitar kita banyak debu, maka kita akan sulit bernafas. Tumpukan sampah juga mengganggu kesehatan. Sisa-sisa makanan akan dikerubuti lalat dan tikus. Lalat dan tikus merupakan hewan penyebar penyakit. Jadi perhatikan betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya kesehatan. Karena kebersihan dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu bersih udah pasti kamu sehat, tapi kalau kamu nggak bersih udah pasti kamu nggak sehat. Ya, jadi tolong dengan sangat anak-anak hebat, jangan selalu bergantung dengan papa dan mama atau kakak. Kakak aja yang beresin, kakak aja yang tolong, mama aja yang rapikan. No, kamu sudah dewasa. Ya, belajar bertanggung jawab menjaga kebersihan kamu sendiri supaya kamu boleh tetap sehat. Ya, kadang ada orang yang udah jaga kesehatan aja, kebersihan aja masih sakit. Apalagi orang yang tidak jaga kebersihan bagaimana? Ya, jadi orang yang sudah jaga kebersihan aja masih bisa sakit. Bagaimana yang dengan yang tidak menjaga? So, jadi Miss Lia minta tolong anak-anak hebat untuk menjaga kebersihan supaya kamu tetap sehat. Apalagi hari-hari ini kita lagi PTMT ya, virus ada di mana-mana. Kalau di dalam kelas jangan buka masker, itu udah peraturannya kecuali makan. Tapi saat makan tidak boleh berbicara. Why? Karena virusnya bisa menular dengan cepat. Oke, perhatikan dengan baik, jaga kebersihan supaya kita yang ke sekolah juga dalam kondisi yang aman ya. Oke, sekarang di bagian bawahnya anak-anak sudah ada 5 pertanyaan. Kita akan memberikan tanda centang atau tanda checklist untuk pernyataan yang sesuai dengan informasi yang barusan kita baca ya. Yang pertama, bila lingkungan kotor maka tubuh kita menjadi sehat. Betul atau salah? Salah ya, dibiarkan saja. Kalau lingkungannya kotor udah pasti kita nggak sehat ya. Yang kedua, pernafasan tetap lancar di tempat yang banyak debunya. Betul atau salah? Salah. Kalau banyak debu kita bisa sesak nafas karena dia masuk ke saluran pernafasan ya. Jadi dibiarkan saja, itu salah. Yang ketiga, lingkungan bersih menyehatkan tubuh. Betul atau salah? Betul. Checklist. Good. Number 4, kita harus menjaga kebersihan agar tubuh tetap sehat. Betul atau salah? Betul. Checklist. The last one, number 5, lalat dan tikus tidak berbahaya bagi kesehatan kita. Betul atau salah? Salah ya, dibiarkan saja. Lalat dan tikus justru adalah hewan yang menyebarkan penyakit ya. Oke. Yuk sekarang boleh buka halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya sudah ada sebuah teks mengenai sekolah. Miss Lia mau baca, anak-anak hebat boleh disimak. Halaman 136 ya. Sekolahku bersih,
Sekolahku sehat, lantai kelas bersih mengkilat, lantai disapu setiap saat. Sekolahku bersih, sekolahku sehat, semua murid bekerja dengan giat, bersihkan sekolah dengan cermat. Sekolahku bersih, pastilah sehat, siapapun ingin tubuhnya sehat, badan yang sehat tentulah kuat. Yeay. Jadi sudah didengungkan berkali-kali, sekolah yang bersih pasti sekolahnya sehat, lingkungan yang bersih pasti lingkungannya sehat, kamunya bersih kamunya pasti sehat. Ya, jadi ingat, kebersihan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu bersih pasti kamu sehat, kalau kamu tidak bersih udah pasti kamu gak sehat. Ya, oke, yuk kita mau melengkapi 5 kalimat. Haleluya. Maaf ya. Kita mau melengkapi 5 kalimat yang ada di bawahnya dengan kata-kata yang sudah tersedia. Anak-anak langsung tulis seperti biasa ya. Nomor 1. Ada murid membuang sampah ... Ya, sembarangan. Oke, boleh ditulis lalu dicoret ya. Sembarangan. Oke, number 2. Titik-titik berserakan di halaman. Betul, sampah. Iya, pakai S besar karena dia awal kalimat ya, sampah. Oke, good. Number 3. Halaman menjadi titik-titik. Iya, kotor. Halaman menjadi kotor karena ada yang buang sampah sembarangan. Boleh ditulis kotor. Oke, number 4. Murid-murid titik-titik halaman. Ya, menyapu. Good. Silakan ditulis menyapu. Oke, number 5. Jagalah titik-titik lingkungan sekolah. Iya, betul. Kebersihan. Good. Oke deh. Oke, sudah? Iya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Coba anak-anak perhatikan, itu halaman 137 yang bagian sebelahnya itu kita skip ya sayang. Itu adalah membuat bola dari koran bekas. Jadi koran bekasnya dihancurkan, lalu ditimbun, ditumpuk supaya menjadi bola yang besar untuk bermain ya. Oke, sekarang yuk boleh dilihat halaman 138. Halaman 138, oke. Di situ sudah ada teks percakapan antara Bibi Mia dengan Bella ya. Miss Tia akan bacakan, anak-anak hebat boleh disimak ya. Menjaga kebersihan makanan. Bella membantu Bibi Mia berbelanja. Bella dan Bibi Mia bercakap-cakap. Bella, nanti bantu Bibi menyuci sayuran dan buah ya. Dengan senang hati Bibi. Mengapa sayur dan buah harus dicuci? Sayur dan buah harus dicuci agar bebas dari kuman penyakit. Oh begitu. Apakah sayur dan buah mengandung kuman penyakit, Bi? Di pasar, sayur dan buah tidak terjaga kebersihannya. Sayur dan buah yang kotor tentu mengandung kuman penyakit. Terima kasih sudah memberitahu Bella, Bi. Nah, ini Miss Lia mau kasih tahu. Jadi, ketika mama ya biasanya lebih banyak mama yang belanja ke pasar atau ke tempat-tempat tukang sayur yang ada di dekat rumah, beli sayur, beli buah, beli ikan, beli tahu, beli tempe ya. Semua itu harus dicuci termasuk sayur dan buah. Kenapa? Karena ketika itu ada di pasar, ada di tempat-tempat dagangan sayur, itu udah dipegang-pegang orang, lalu dihinggapi lalat ya. That's why harus dicuci dengan bersih supaya si kuman yang ada di sayur dan buah itu tidak masuk ke dalam tubuh kita saat kita makan. Jadi sebelum diolah, sebelum mama tumis, sebelum mama sayur, sebelum mama bikin sop,
semua itu harus dibersihkan dulu supaya tidak ada kuman yang menempel. Oke, jadi anak-anak hebat, kalau kalian habis beli atau mungkin lagi belanja nih sama mama, belanja buah di Total Fresh misalnya, atau di Tip Top, atau di mana misalnya sebut mallnya ya, atau di mana gitu, jangan langsung dimakan karena itu harus dicuci dulu. Ingat ada kuman penyakit yang hinggap yang mungkin nggak kelihatan ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan makanan kita juga supaya kita terhindar dari penyakit. Oke. Nah, sekarang di halaman sebelahnya, di halaman 139, yaitu membuat kalimat berdasarkan gambar. Yang ini Miss Lia skip, tapi anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal di rumah. Ya, jadi halaman ini Miss Lia skip karena sudah pernah kita lakukan ya, membuat kalimat berdasarkan gambar. Yuk, sekarang kita buka halaman terakhir sebelum kita tutup hari ini. Di halaman 140 ya, di situ sudah ada teks mengenai buah dan sayur. Nih di halaman 140. Miss Lia bacakan, kalian simak ya. Buah dan sayur sangat menyehatkan. Buah dan sayur mengandung vitamin, diperhatikan, mengandung vitamin ya. Vitamin itu baik untuk pertumbuhan tubuh. Buah dan sayur juga mengandung serat yang membantu pencernaan perut. Namun, cucilah buah dan sayur sebelum dimakan atau dimasak. Buah dan sayur yang dicuci bebas dari kuman penyakit. Buah dan sayur yang dicuci juga bersih dari kotoran yang menempel. Menjaga kebersihan bahan makanan sangat penting. Menjaga kebersihan makanan berarti kita menjaga kesehatan tubuh. Tuh tadi Miss Lia udah bilang, kalau kita menjaga kebersihan, udah pasti kita sehat. Nah, jaga kebersihan itu bukan hanya dengan kita membersihkan lingkungan, membersihkan tubuh seperti mandi, shampooan, sikat gigi dan sebagainya, atau kita menyapu lantai, ya, mengepel, mengelap kaca, bukan hanya itu. Tapi ternyata dari makanan pun kita bisa menjaga kesehatan kita. Ya, kita ingat bahwa sayur dan buah itu mengandung vitamin dan serat. Vitamin itu baik untuk perkembangan tubuh, kalau serat itu bagus untuk pencernaan. Jadi kamu ketika buang air besar itu tidak ada kesulitan, tidak sakit perut tapi nggak bisa buang air besar ya. Kalau kita makan sayur dan buah setiap hari pencernaannya lancar. Nah, tapi ingat bahwa sayur dan buah itu tetap harus dicuci ketika kita sudah membelinya. Karena ada kuman penyakit yang hinggap di atas atau di sekeliling buah dan sayur yang kita beli. Ya nak, jadi buah dan sayur itu harus dijaga juga kebersihannya karena itu menentukan kesehatan kalian. Oke. Nah, sekarang yuk lihat di halaman 141 di halaman sebelahnya. Di situ sudah ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita mau menghitung jumlah sayur ini sesuai dengan nilai tempat ya, puluhan dan satuan. Oke, Miss Lia ingatkan yang pertama. Di sini sudah ada gambar wortel ya. Miss Lia udah ingatkan jika dia digabung jadi satu artinya dia 10. Kamu nggak usah hitung satu lagi ya. Oke, mari hitung bersama. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke, ada 60 wortel yang dijadikan satu. Kita hitung berapa wortel yang tidak diikat jadi satu ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti total semua wortel ada berapa? That's good, 64. Silahkan ditulis. Oke, gambar yang kedua sudah ada jambu air ya. Mari kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Wow, ada 70. Lalu berapa buah jambu yang tidak diikat jadi satu? 1, 2, dan 3. Berarti ada 73. Good. Next, di sini ada buah kelengkeng. Ya, mari kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, dan 1. Berarti ada 51. Pintar, silahkan ditulis. Oke, the last one. Di sini ada buah jeruk yuk. 10, 20, 30, 40, 50. Oke, ada berapa jeruk yang tidak di dalam piring?
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Good. Berarti ada 56 buah jeruk. Silahkan ditulis. Good. Berarti sekarang kamu urutkan saja ya yang bagian bawahnya. Kamu urutkan nama sayur dan buah dari yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit itu tadi yang mana? Wortel 64 ya. Jambu 73, lalu kelengkeng 51, dan jeruk 56. Berarti yang paling sedikit itu adalah ini, betul, kelengkeng. Silahkan ditulis di sini. Kelengkeng ya, yang paling sedikit. Nah, udah. Setelah kelengkeng yang paling sedikit lagi yang mana? Ini buah jeruk ya. Jeruk. Oke. Kelengkeng, lalu jeruk. Yang ketiga, yang paling sedikit lagi yang mana? Yang jambu atau yang wortel? Betul, wortel ya, karena wortelnya hanya 64. Oke, silakan ditulis di sini nah kolom ketiga, wortel. Dan terakhir adalah jambu air karena dia 1 2 3 4 5 6 7. Dia ada 73. Tulis di bagian paling terakhir adalah jambu air ya. Jadi urutannya ada kelengkeng, jeruk, wortel, dan jambu air. Oke, that's good. Nah, anak-anak hebat, kalau terlalu cepat boleh di pause. Kalau sudah selesai, coba buka halaman berikutnya. Nah, di halaman 142 itu Miss Lia skip karena ini udah sering kita bahas, yaitu bilangan di antara, bilangan sebelum, sesudah, dan di antara. Anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal di rumah sendiri ya. Nah, untuk hari ini yang dikirim ke GCR Miss Lia itu adalah halaman, sebentar ya, mana tadi ya? Oke, ini adalah halaman 135 ya. Jadi halaman 135 itulah yang dikirim ke Miss Lia di GCR. Oke. Thank you for today kids. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Kita bertemu besok di sekolah. Jangan lupa dikirim tugasnya ke GCR, jangan terlambat. Kirimnya di hari yang sama ya. Thank you for today. God bless you. Bye bye.